Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Nah teman-teman, kembali lagi di video aku dan alhamdulillah ya aku hari ini bisa share video lagi. Dan di sini aku mau melanjutkan videonya yang kemarin karena kemarin kan aku baru evaluasi di bulan Januari ya. Nah sekarang aku mau alokasikan gaji aku di bulan Februari. Gak kerasa ya teman-teman, di tahun 2023 ini kita udah mau menginjak di bulan kedua. Semoga di tahun ini kondisi keuangan kita lekas membaik ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang lagi boncos, yang sering boncos terus atau over budget, semoga dipulihkan lagi kondisi keuangannya. Dan untuk teman-teman yang udah gajian di bulan ini, yuk kita langsung buat alokasinya ya. Jadi kita harus mengatur keuangannya itu di awal dan menyisihkan uangnya juga di awal. Maksudnya menyisihkan untuk ditabung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Di sini aku tulis giving. Di sini untuk giving itu aku biasanya aku kasih ke orang tua dan juga untuk sedekah, dan untuk nominalnya ini aku dirahasiakan ya. Untuk selanjutnya di sini ada saving. Nah, ini maksudnya yang disisihkan di awal ya. Jadi untuk menabung itu lebih bagus, lebih baik itu disisihkannya di awal. Nah, di sini ada beberapa tabungan yang prioritas menurut aku seperti tabungan rumah, dana darurat, dan juga mudik. Ini adalah tabungan yang wajib aku isi setiap bulannya. Nah, untuk teman-teman juga pasti punya tabungan wajib ya. Nah, kalau bisa tabungan wajib itu diutamakan dulu atau diprioritaskan dulu. Dan untuk tabungan yang lainnya itu kalau misalkan belum terlalu kepepet banget itu nggak diisi juga nggak masalah ya. Kalau itu menurut aku. Oke, lanjut. Di sini aku juga ada kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya. Yang pertama itu pasti kontrakan. Yang kedua itu ada uang sampah dan juga listrik. Di sini untuk kontrakannya aku per bulan 1,6 juta ya teman-teman di daerah Jakarta Barat. Dan untuk uang sampahnya per bulan 25.000, dan untuk listriknya alhamdulillah 100.000 itu masih cukup banget. Selanjutnya di sini aku juga ada kategori living atau untuk kehidupan sehari-hari ya setiap bulannya di bulan Februari ini, terutama yang pertama itu adalah groceries. Groceries aku budgetkan 1.200.000. Ini tuh aku random ya. Jadi ada untuk belanja harian, belanja mingguan, dan juga belanja bulanan. Aku dijadiin satu ya teman-teman karena biar enggak ribet aja gitu kalau dibagi-bagi. Soalnya kan kadang nggak nentu, misalkan budget harian ternyata melunjak atau juga sebaliknya belanja bulanan atau mingguan gitu. Jadi lebih baik kalau aku sendiri dijadiin satu aja. Nah, sebelum lanjut ke kategori living selanjutnya, di sini untuk kategori living aku biasanya disimpan di dompet disiplin kayak gini ya. Ini dompet disiplin dari dompetpintar.id. Nah, ini juga aku udah ambil uang cashnya, dan di sini aku bakal bagi-bagi setiap pos-posnya jadi biar lebih tertata rapi aja ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau samaan beli produknya nanti bisa kepoin aja di deskripsi box ya. Di situ aku udah tulis lengkap banget link-linknya. Jadi nanti teman-teman klik aja linknya dan otomatis bakal tersambung ke Shopee. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau omonganku ini agak belibet gitu karena juga namanya lagi belajar ya, harap dimaklumi. Oke, di sini yang tadi ya budget grocery 1,2 itu aku dibagi jadi 4 pos ya. Jadi biar gampang aja gitu. Ini cuma pembagian aja ya teman-teman. Untuk kebutuhannya sama buat belanja harian, mingguan, sama bulanan. Dan selanjutnya di sini juga ada food ya. Aku budgetkan 500.000, dan selanjutnya gas dan galon cukup 100.000 aja, dan juga ada snack 175.000. For your information, untuk teman-teman yang belum tahu, di sini aku cuma berdua aja ya sama suami. Tapi untuk kebutuhan ini, groceries, food, dan yang lainnya itu biasanya aku pakai untuk bareng-bareng sama saudara-saudara aku yang ada di sini ya. Kadang kita soalnya sering kumpul gitu teman-teman.
Oke, lanjut ya. Untuk health-nya atau untuk kesehatan aku budgetkan 50.000 aja. Dan di sini kenapa gas dan galonnya sedikit banget, 100.000. Aku nggak apa-apa ya, segini aja kadang cukup. Kalaupun kurang, aku bisa ambil ke kategori lain karena kadang di kategori lain pun juga pasti ada sisa. Nah, selanjutnya di sini ada eating out atau untuk makan di luar. Aku budgetkan 200.000 karena suami aku itu masya Allah banget ya teman-teman, suka banget kalau makan di luar. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-kali kita juga harus dan butuh self rewards aja kalau misalkan ya memang ada budgetnya gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada pun juga kadang aku ini bisa buat nutup untuk kebutuhan yang lain. Selanjutnya ada unexpected. Aku budgetkan 200.000 juga, untuk kuotanya 200.000. Nah, di sini uang sampah juga aku masukkan di dompet ini ya, karena memang setiap awal bulan pasti abang-abangnya selalu datang ya. Jadi aku siapin aja di dompet yang ini. Dan selanjutnya di sini aku nyisikan uang untuk bayar kontrakan 1,6. Aku simpan juga di bagian belakang dompet ini karena biar nggak lupa aja ya. Karena dompet ini tuh aku sering selalu ngecek ya, sering banget ngecek dompet ini. Jadi pasti inget deh kalau misalkan udah waktunya bayar kontrakan. Jangan kaget ya teman-teman kalau bayar kontrakannya itu mahal banget. Harap maklum karena ini di Jakarta. Sebelumnya dulu tuh aku pernah ngontrak juga, itu 1 juta per bulannya. Tapi itu cuma satu petak aja ya teman-teman, satu petak dan nggak bisa buat memasak. Jadi kan di situ sama aja ya jadi borosnya gitu. Maksudnya sama aja gitu pengeluaran antara nggak masak sama masak gitu. Jadi lebih baik sih masak, malah justru itu lebih nggak boros sih menurut aku, lebih hemat. Nah, setelah itu juga aku pernah ngontrak yang harganya 1,4 dan itu nggak ada terasnya. Jadi parkirannya itu cuma buat satu motor aja cukupnya gitu. Dan kalau itu menurut aku nanggung gitu. Soalnya suami aku tuh motornya kan gede, besar. Terus ada kalau misalkan ada mertua datang atau saudara yang lain datang juga kan nggak enak kalau misalkan nggak ada parkirannya gitu. Jadi nggak nyaman. Nah, akhirnya suami aku itu nemu yang ini, yang 1,6 tuh alhamdulillah cukup banget sih, luas banget. Apalagi kalau misalkan ada tamu datang itu motornya juga enak buat diparkir dan juga ada ruang tamu, ada dapur gitu. Terus ruang keluarganya juga lebih luas gitu. Oke, lanjut ke video ya. Di sini untuk selanjutnya itu aku mau masukkan saving ya, kayak tabungan rumah, dana darurat dan juga mudik. Di sini tabungan rumah aku isi 300.000. Nah, sebenarnya ini udah hampir selesai ya, 10 juta targetnya. Dan uangnya juga udah aku setorkan ke ATM buat nanti aku transfer ke bapak aku di Tegal karena kebetulan aku nanti mau bangun rumahnya di daerah Tegal, teman-teman. Bismillah ya, semoga selalu Allah lancarkan, amin. Semoga untuk teman-teman di luar sana yang lagi berusaha untuk bangun rumah, semoga dilancarkan ya. Oke, lanjut. Di sini juga aku isi dana darurat sebesar 300.000. Nah, ini alhamdulillah juga udah sampai 1 jutaan. Nah, ini kebetulan uangnya juga nggak ada lagi. Uangnya ada ya teman-teman, cuma ini lagi dipakai dulu buat aku bikin konten alokasi gaji ini. Karena rencananya aku tuh mau ganti pakai uang yang baru. Jadi nanti aku mau ambil uang di ATM buat bayar-bayar yang aku ambil ini gitu. Dan juga selanjutnya di sini aku mau isi tabungan mudik sebesar 50.000 aja. Jadi setiap bulannya aku sisihkan 50.000 aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan pas mudik kan aku biasanya pakai bis. Nah, nanti tinggal ambil budget ini aja. Nah, ini alhamdulillah aku udah dapet 300.000 ya, karena ini setiap kotaknya itu nominalnya 50.000. Jadi sekarang nambah 50.000 lagi, jadi totalnya udah 350. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, asal kita konsisten aja ya teman-teman, dan diniatkan untuk menabung untuk hal-hal yang baik.
Alhamdulillah budgeting bulan Februari udah selesai. Nah teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada saran dan usulan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan untuk pembelian produknya, kalau mau samaan bisa baca deskripsi box. Di situ aku udah tulis lengkap semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe juga ya yang belum subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. See you on the next video teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.